Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala ini pertemuan yang keempat dalam pembahasan kitab Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah. Beberapa faidah yang bisa kita ambil dari surah Al-Fatihah. Sekarang memasuki penjelasan yang terakhir dari penulis rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullah, fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbubin. Dan apabila di sana ada Rabb, ada Tuhan, ada pencipta, maka pasti ada yang dicipta, ada yang diatur. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhum. Jika di sana ada yang Maha Penyayang, maka pasti ada yang dirahmati, disayangi. Wa idza kana huna malikun fala budda min mamlukin. Dan jika ada malik, sang raja, sang penguasa, pastilah ada yang dikuasai. Wa idza kana huna abdun fala budda min ma'budin. Dan jika di sana ada hamba, ada yang beribadah, maka pasti ada yang diibadahi. Jadi, jemaah sekalian, ini memberikan pelajaran untuk menyadarkan sebagian orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa pencipta itu tidak ada. Demikian pula pelajaran untuk orang-orang yang sampai hari ini masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, masih menuhankan selain Allah. Dan ucapan penulis rahimahullah semakna dengan firman Allah di surah At-Tur di ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu dicipta, mereka ada tanpa ada yang menciptanya, tanpa ada yang mengadakannya? Am humul khaliqun, ataukah mereka sendirilah yang mencipta? Jamaah sekalian, Al-Allamah ahli tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan ayat ini, sesuatu yang ada itu tidak akan mungkin terlepas dari salah satu yang tiga. Jadi kata beliau, imma annahum khuliqu min ghairi syai'in. Yang pertama, mereka ada tanpa ada yang mengadakannya. Ay la khalaqahum, yaitu tidak ada pencipta yang menciptakan mereka. Bal wujidu min ghairi ijadin wala mujid. Bahkan mereka tiba-tiba ada tanpa pengadaan, tanpa ada yang mengadakannya. Wa hada ainul muhal. Dan ini sesuatu yang mustahil. Pasti ada yang mencipta. Am humul khaliqun li anfusihim,
ataukah mereka yang mencipta diri mereka? Wa hadza aidan muhal. Ini juga sesuatu yang lebih mustahil. Jadi jika keduanya ini mustahil, maka cuma ada satu yang mungkin, satu yang pasti, yaitu annallaha alladzi khalaqahum. Dialah Allah yang telah menciptakan mereka. Wa idza ta'ayyana dzalik, jika itu sudah pasti, sudah jelas, alima annallaha ta'ala huwal ma'budu wahdahu. Kalau begitu diketahui, ulima, diketahui, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, huwal ma'budu wahdahu, dialah yang berhak untuk disembah, diibadahi semata. Alladzi la tambagil ibadah wa la tasluh illa lahu ta'ala, yang mana semua peribadahan tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi jamaah sekalian, inilah ayat yang mengingatkan orang-orang yang mengingkari adanya pencipta. Demikian pula orang-orang yang tidak mau sampai hari ini menuhankan Allah saja. Mereka masih menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini untuk mengingatkan mereka. Dan jamaah sekalian, di ayat yang lain Allah juga mengajak berpikir orang-orang yang masih musyrik sampai hari ini. Dan Allah juga mengingatkan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sampai hari ini akan menjadi musuh di hari kiamat ketika mereka bertemu. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-A'raf di ayat yang ke-191 dan 192. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu mencipta, bahkan mereka itu dicipta? Jadi ada yang menyembah, yang menuhankan patung-patung, ada yang menyembah, yang menuhankan para nabi, ada yang menyembah, yang menuhankan orang-orang soleh. Maka Allah ingatkan, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan orang-orang yang tidak mencipta sedikit pun juga, bahkan mereka dicipta. Wala yastati'una lahum nasran, kata Allah. Semua yang mereka sembah, semua yang mereka ibadahi, semua yang mereka sembah selain Allah, tidak mampu menolong orang-orang yang menyembahnya. Wala anfusahum yansurun, bahkan diri mereka saja itu tidak mampu mereka tolong. Ini ayat yang lain yang mengajak orang-orang yang masih menyembah selain Allah sampai hari ini agar mereka sadar. Demikian pula firman Allah di surah Fatir di ayat yang ke-13 dan 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian, kata Allah, berdoa, beribadah kepada selain Allah, itu semua mereka tidak punya apa-apa walaupun sebesar kitmir. Kitmir itu selaput halus pada biji kurma yang hampir tidak kelihatan. Jadi semua yang mereka sembah selain Allah, siapapun mereka, tidak memiliki apa-apa walaupun sebesar selaput halus yang ada pada biji kurma. Kalau begitu, untuk apa disembah? Mereka tidak bisa memberikan apa yang kita minta. Kemudian kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Jika seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak punya kemampuan untuk mengijabah doa. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari ibadah-ibadah kalian yang kalian serahkan kepada mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir,
dan tidak ada yang menyampaikan kamu tentang akibat atau akhir kisah kejadian ini seperti Allah yang Maha mengetahui. Jadi ya mas sekalian, ini ajakan berpikir bagi orang-orang yang masih menuhankan selain Allah sampai hari ini, bahwasanya semua yang mereka pertuhankan, demikian pula semua yang mereka sembah, ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah dewa-dewi, patung-patung. Kata Allah, mereka semua itu tidak memiliki apa-apa, walaupun sebesar selaput halus yang ada pada biji kurma. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Jika mereka pun mendengar, mereka tidak mampu menjawab doa. Mereka tidak mampu mengijabah doa. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Jadi artinya apa? Yang diibadahi dan yang beribadah sama-sama akan berlepas diri pada hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam akan berlepas diri dari orang-orang yang menuhankan beliau. Demikian pula semua Nabi dan Rasul, demikian pula orang-orang soleh yang dipertuhankan, yang disembah hari ini di dunia, mereka semua akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Jadi ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir. Makanya agama Islam itu agama yang sesuai dengan akal sehat. Islam adalah agama yang paling sejalan dengan akal sehat manusia. Karena itu, jika ada ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal kita, maka yang harus kita periksa dulu atau perbaiki dulu adalah pemahaman kita. Bisa jadi kita belum sampai ke sana, sehingga kita butuh orang-orang yang menjelaskan. Karena itu jamaah sekalian, bersyukurlah orang-orang yang beragama Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada mereka kaum muslimin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah ada yang wafat di antara kalian kecuali dalam keadaan muslim. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, la tusyrik billahi syai'an, jangan pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa in quti'ta wa hurrikta, walaupun harus berkorban nyawa dengan terbunuh dalam kondisi tragis, dicincang atau dibakar. Kenapa jamaah sekalian? Sebab akidah yang benar, agama Islam itu modal seseorang untuk selamat. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Jadi sudah lama di dalam neraka, diazab. Siapa itu? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, orang yang masih punya di dalam hatinya keimanan walaupun sebesar semut kecil. Jadi Islam itu modal. Akidah yang benar, iman itu tauhid, modal seseorang untuk selamat. Karena itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang meninggal dalam beragama Islam, walaupun dia pelaku dosa besar, pasti tempat akhirnya adalah surga. Itu pasti. Cuma kalau dia tidak bertobat dari dosa besarnya, maka dia terancam mampir dulu di neraka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memaafkan dosa mempersekutukannya. Maksudnya apa? Jika orang tersebut sampai mati tidak tobat. Kalau dia sempat tobat dari perbuatan musyriknya, perbuatan syiriknya, maka Allah akan ampuni. Tapi kalau dia mati tidak bertobat dari perbuatan syirik, maka Allah tidak akan ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni
dosa yang tingkatannya di bawah itu. Sebutkan dosa riba, minum khamar, zina, membunuh, begal, dan lain-lain. Sebutkan dosa-dosa besar. Itu jamaah sekalian, menurut ahlu sunnah wal jamaah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkenan untuk langsung dimaafkan, langsung dia masuk surga. Namun jika Allah tidak berkenan untuk memaafkannya, maka dia akan diazab di dalam neraka, tapi sekadar dosanya. Tidak mungkin dia kekal. Kenapa? Sebab dia masih muslim. Dia masih menghadap kepada Allah, membawa keimanan, membawa tauhid, membawa Islam. Jadi itu jamaah sekalian, kesyukuran yang harus kita syukuri. Kita lahir di atas Islam, namun mudah-mudahan kita pun mampu untuk mempertahankan Islam sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Baik, kemudian kata penulis rahimahullah, wa idza kana huna hadin fala budda min mahdi. Jika ada yang maha memberi petunjuk, pasti adalah yang diberikan petunjuk. Wa idza kana huna mun'im fala budda min mun'amun alaih. Jika ada yang memberikan nikmat, maka pasti ada yang diberi nikmat. Wa idza kana huna maghdubun alaihi fala budda min ghadib. Jika ada yang dimurkai, pasti ada yang murka. Wa idza kana huna dhallun fala budda min mudil. Jika ada yang tersesat, pastilah ada yang menyesatkannya. Jadi jamaah sekalian, inilah kesimpulan dari kitab ini. Faidah-faidah yang bisa kita petik dari suratul Fatihah. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang diberikan hidayah, diberikan nikmat, itulah kaum muslimin. Yang kedua, orang yang dimurkai, yang punya ilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya, itulah Yahudi. Yang ketiga, orang yang disesatkan, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu, dari kalangan orang-orang Nasara. Kemudian kata penulis rahimahullah, fahadhihi surah tadammanatil uluhiyata war rububiyata. Surah Al-Fatihah ini terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah, demikian pula tauhid rububiyah. Jamaah sekalian, ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, pencipta dan pengatur seluruh makhluk. Maka ini tauhid rububiyah. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Raja di hari pembalasan, maka ini tauhid al-asma' was sifat. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka itu tauhid uluhiyah. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, pembagian tauhid ini menjadi 3, bukan pembagian yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah, demikian pula Muhammad bin Abdul Wahhab saja, bukan. Jadi sebagian orang menuduh bahwa pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, demikian pula al-asma' was sifat itu cuma pembagian Ibnu Taimiyah atau Muhammad ibnu Abdul Wahhab, pembagian yang baru. Maka jamaah sekalian, orang yang mengatakan seperti itu hakikatnya tidaklah mengetahui ucapan-ucapan atau penjelasan para ulama. Kita sebutkan apa akidah Abu Hanifah, demikian pula 2 muridnya Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, dinukil oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Aqidah Tahawiyah. Beliau ini wafat tahun 321 Hijriah, jauh ratusan tahun sebelum lahir Ibnu Taimiyah, apalagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa kata beliau rahimahullah? Akidah Abu Hanifah, demikian pula Abu Yusuf, Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, mereka meyakini min usulid din wa yadinuna bihi di rabbil alamin.
wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi li rabbil alamin. Naqul fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Apa yang mereka yakini dari pokok agama dan mereka beragama dengannya untuk Allah Rabbul Alamin, kami katakan tentang tauhid kepada Allah, meyakini dengan taufik darinya. Innallaha wahidun la syarika lahu wa la syai'a mithluhu. Sesungguhnya keyakinan Abu Hanifah, demikian pula dua muridnya, Allah itu esa, tidak ada sekutu untuknya dan tidak ada satupun yang semisal dengannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki anak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid apa? Tauhid al-asma was sifat. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan nama Allah, sifatnya tidak ada, zatnya tidak ada. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Kemudian kata At-Tahawi, wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada satupun yang mampu melemahkan Allah. Ini tauhid apa? Rububiyah. Tidak ada yang mampu mengatur Allah, tidak ada yang mampu menghalangi Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Itu tauhid rububiyah. Itu keyakinan Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini ulama ratusan tahun sebelum lahir Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kata mereka atau keyakinan mereka, wala ilaha ghairuhu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Satu lagi dari Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Beliau juga wafat tahun 387. Jauh ratusan tahun sebelum lahir Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Apa keyakinan beliau rahimahullah? Wadhalika anna aslal iman billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman bihi salasatu asya'. Sesungguhnya pokok keimanan kepada Allah yang setiap orang wajib meyakininya, yaitu keimanan ditetapkan dengan 3 perkara. Perhatikan ya mas kalian, 3. Ini kata Imam Ibnu Battah, wafat tahun 387 Hijriah. Kalau Ibnu Taimiyah lahir tahun 700-an. Muhammad bin Abdul Wahab lebih lama lagi, 1000 tahun ke atas, 1200-an. Abad ke-12. Tapi ternyata pembagian tauhid sudah ada. Jadi mungkin orang yang mengatakan itu pembagian Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab belumlah membaca keterangan para ulama secara utuh, ataukah sudah tahu tapi memang sengaja mereka itu ingin membuat keributan di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Ibnu Battah? Yang pertama, wajib diyakini oleh setiap orang, ayat taqidal abdu rabbaniyatahu liyakuna bidzalika mubayanan limadhhabi ahli ta'til alladziina la yuthbituna shani'an. Seorang hamba harus yakin tentang rabbaniyah Allah, Allah pencipta dan pengatur yang menghidupkan dan mematikan, supaya apa? Dia berbeda dengan orang-orang yang berasal dari golongan ahlu ta'til yang tidak meyakini adanya pencipta. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, ayataqida wahdaniyatahu liyakuna mubayanan bidzalika madahibu ahli syirki alladziina aqarru bis-shani' wa asyraku ma'ahu fil ibadah ghairahu. Seorang hamba harus meyakini wahdaniyatahu, ketauhidan, keesaan Allah, supaya dia berbeda dengan orang-orang yang musyrik yang menetapkan ada ibadah yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus diyakini oleh seorang hamba, ayataqidahu mausufan bis sifat allati la yajuzu illa ayyakuna mausufan biha minal ilmi wal qudrah wal hikmah wasairah
wa sa'iri ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Seorang hamba harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan untuk selainnya, berupa maha berilmu, maha mampu atas segala sesuatu, maha hikmah, dan semua yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, kalau begitu jelaslah dari sini bahwa pembagian 3 tauhid sudah ada di masa ulama-ulama terdahulu, di masa Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, demikian pula Ibnu Battah rahimahumullahu taala. Bukan pembagian baru dari Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa nafyan naqais anillahi azza wa jalla. Juga di dalam suratul Fatihah terdapat pelajaran yang menafikan semua kekurangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada itu jamaah sekalian hanyalah kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka beribadahlah, berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Dan beribadah dengan nama-nama Allah itu ada 2 bentuknya. Yang pertama, seseorang menghadirkan dimanapun dia berada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa tetap berada di atas jalan yang lurus. Kita kasih contoh, seorang hamba ketika dia sendirian, dia punya keyakinan Allah itu Al-Basir, maha melihat. Demikian pula Allah Al-Alim, maha mengetahui. Demikian pula Allah As-Sami, maha mendengar. Nah, dia meyakini Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, sehingga dia tidak berani sembarang bicara. Saat sendiri dia tidak berani untuk membuka gambar-gambar yang tidak pantas, gambar-gambar yang haram, karena dia yakin Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Demikian pula saat dia sendiri, dia tetap menjalankan perintah Allah walaupun tidak ada yang melihatnya, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Itu beribadah dengan nama-nama Allah. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua jemaah sekalian, kita gunakan nama Allah itu di dalam doa. Misalnya seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, apa doa yang saya ucapkan ketika sholat? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ucapkanlah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang mampu mengampuni kecuali Engkau, maka maafkanlah aku, sayangilah aku. Kemudian ditutup doanya ini, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah Al-Ghafur, yang maha mengampuni, lagi Ar-Rahim, yang maha menyayangi. Jadi ini berdoa dengan nama Allah. Demikian pula kalau kita minta rezeki misalnya, kita sebut nama Allah, Allah Ar-Razzaq, urzuqni, ya Allah yang maha memberikan rezeki, berikanlah saya rezeki. Dan lain sebagainya, sesuaikan dengan permintaan kita. Kemudian jamaah sekalian, kata penulis rahimahullah di akhir kitab, wa tadammanat ma'rifatal ibadah wa arkanaha. Juga suratul Al-Fatihah terkandung di dalamnya pengenalan tentang ibadah dan rukun-rukunnya. Jadi rukun ibadah kita sudah sebutkan. Yang pertama cinta, yang kedua harap, dan yang ketiga takut. Cinta yang bagaimana? Cinta yang di dalamnya terkandung ketaatan, ketundukan, dan perendahan diri kepada Allah yang kita cintai. Yang harap bagaimana? Yang dimaksud harap ibadah, harap yang disertai dengan amalan. Demikian pula harapnya orang-orang yang berdosa kemudian bertobat. Itu harap ibadah. Kemudian takut yang bagaimana takut ibadah? Takut dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi keramaian maupun dalam kondisi sepi, dia pun menghadirkan takut kepada Allah sehingga dia tertahan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini 3 rukun ibadah yang terkandung dalam suratul Fatihah. Kemudian kata penulis rahimahullah, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui.
Selesai kitab Ba'du Fawaid Suratul Fatihah, kitab yang keempat dalam kajian di Masjid At-Tin dengan 4 pertemuan. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin masih tersisa banyak waktu. Ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Syukran. Ustaz, nama bertanya, mungkin sedikit di luar pada tema. Ya, saya mau tanyakan bagaimana Ustaz hukumnya atau niatnya ketika ada kematian, kita datang atau ibu-ibu datang melayang terus memberi amplop di samping jenazah, itu bagaimana niatnya itu? Apakah karena biasanya terkadang uang itu dulu kita niatnya untuk kain kafan, tetapi kemungkinan keluarganya mampu, apakah itu uangnya nanti dapatnya untuk diperuntukkan untuk takziah? Apakah kita ikut dalam kayak menyumbang untuk seperti itu? Kemudian yang kedua, kemudian ini dari keluarga saya, kebetulan dari istri, banyak keluarga non muslim. Ketika kami melayang, terkadang istri saya juga itu ikut memberi kayak sumbangsi dana untuk keluarganya, terutama keluarga dekatnya Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, orang yang wafat, apalagi dia kaum muslimin, maka tidak mengapa kita membantu dia. Sebab di antara kewajiban si mayit, jika dia punya hutang, dia harus melunasi dulu hutangnya sebelum harta warisan atau harta yang dia tinggalkan dibagi. Jadi hutangnya dulu harus dilunasi. Demikian pula termasuk yang disyariatkan perlengkapan jenazah, biaya sampai ke pemakaman, itu diambil dari harta si mayit. Jadi jika ada orang yang menolong, memberikan sumbangsinya, maka tidak mengapa. Itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Termasuk sumbangsi untuk kaum muslimin yang wafat dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian tolong menolong, kata Allah, dalam dosa dan permusuhan. Demikian pula kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membebaskan satu kesulitan mukmin di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitan untuknya pada hari kiamat. Jadi tidak mengapa. Tapi tidak harus juga, tidak harus ada bentuk yang seperti itu. Jadi sedekah atau hadiah untuk muslim, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, itu tidak mengapa, dibolehkan. Demikian pula kalau misalnya ada orang yang mau menyumbang atas nama keluarganya yang telah wafat, itu juga boleh. Itu disepakati oleh para ulama sampai pahalanya. Jadi tidak mengapa. Dan jamaah sekalian,
Itu juga bentuk dari dakwah. Kalau kita bisa bantu dan kita bisa ajak dia, kalau misalnya masih ada keluarga atau kerabat yang belum sholat atau teman yang belum sholat, maka kita ingatkan dia sambil kita bantu. Mudah-mudahan dengan metode seperti itu hatinya bisa tersentuh. Jadi ketahuilah jemaah sekalian, memberi itu, bersedekah itu metode Nabi Muhammad dalam mengajak seseorang untuk beribadah. Bahkan metode untuk mengajak masuk Islam itu bersedekah, baik kepada orang yang hidup maupun orang yang sudah wafat. Jadi pernah ada Arab Badui yang minta harta kepada Nabi. Kemudian Nabi kasih harta yang sangat banyak. Lalu Arab Badui ini pulang kampung, dia katakan kepada kaumnya, "Ai qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam, karena sesungguhnya orang yang namanya Muhammad kalau memberikan sesuatu, memberikan hadiah, memberikan sedekah, tidak tanggung-tanggung takut miskin. Kan itu jemaah sekalian, bersedekah, membantu, itu termasuk metode dalam mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Jadi insya Allah tidak masalah, tapi juga tidak wajib. Tidak masalah dan juga tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustaz. Saya ingin bertanya terkait masalah baca surat Al-Fatihah Ustaz. Ada pernah saya dengar juga ulama berpendapat bahwa ketika kita tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salat, maka salat kita tidak sah. Dan ada juga pernah saya dengar, tapi ketika imam membaca surat Al-Fatihah, kita diam dan mendengarkannya. Bagaimana tentang pendapat hal tersebut? Syukran jazakallah. Baik. Jemaah sekalian, jadi suratul Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat. Jadi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, ketika kita salat berjamaah, maka kita tetap diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah. Tapi kapan itu? Syekh Ibn Baz rahimahullah menjelaskan, lebih bagus kalau dia baca setelah imam selesai membaca suratul Fatihah. Jadi dia baca setelah ucapan amin. Kenapa? Karena biasanya di situ imam berhenti, maka dia pun segera membaca suratul Fatihah. Jadi dulu sahabat yang sholat di belakang Nabi pernah membaca surah keras-keras. Kemudian Nabi tegur. Beliau mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali kalian membaca juga di belakang imam kalian. Kemudian Nabi ingatkan mereka, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian lakukan lagi, jangan kalian ulangi lagi baca keras-keras di belakang imam, kecuali membaca suratul Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat jamaah, baik sirriyah maupun jahriyah, baik sholat yang tidak mengeraskan suara maupun sholat yang mengeraskan suara.
Dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan hukum membaca suratul Fatihah di dalam sholat jamaah bagi makmum hukumnya wajib. Kapan dia tinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau dia lupa atau tidak sempat, maka tidak batal sholatnya. Jadi Syekh rahimahullah mengatakan orang yang sudah berusaha membaca suratul Fatihah tapi tidak selesai karena imamnya sudah keburu ruku, maka dia juga harus ikut ruku dan dia mendapatkan 1 rakaat. Jadi yang dimaksud di situ di salat jamaah, kalau dia sengaja tidak baca Al-Fatihah, tapi kalau dia lupa atau dia tidak sempat untuk menyelesaikannya, itu tidak membatalkan salat. Dan kita sudah sebutkan dulu, dalilnya ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Dari pintu sampai masuk shaf, dia masuk dalam kondisi ruku jamaah sekalian, sehingga ribut. Kemudian setelah sholat, Nabi ingatkan Abu Bakrah. Nabi tanya dulu, siapa yang melakukan itu? Ruku sambil jalan. Kemudian dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi katakan kepada Abu Bakrah ini, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, jangan kamu ulangi lagi. Di sini kata para ulama, Nabi tidak suruh katakan tambah salatmu karena kamu kurang tadi, tidak. Nabi cuma bilang jangan kamu ulangi lagi. Kenapa? Karena mengganggu, ribut. Dari pintu sampai masuk shaf berjalan sambil ruku. Jadi sahabat ini tidak sempat baca Al-Fatihah, bukan karena sengaja jamaah sekalian. Dan ini juga dalil bahwa mendapatkan ruku imam itu terhitung 1 rakaat. Dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika kamu mengatakan orang yang ruku mendapatkan 1 rakaat, apalagi orang yang sempat berdiri tapi tidak selesai Al-Fatihahnya, kan seperti itu. Kalau kita sepakat ruku dapat 1 rakaat, apalagi berdiri yang lebih dulu daripada ruku. Cuma yang bermasalah itu kalau dia sengaja tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau dia sudah baca Al-Fatihah tapi dia tidak sempat untuk mengejar imamnya, maka dia segera ruku. Kenapa? Karena mengikuti imam hukumnya wajib. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, jangan kalian suka menyelisihinya. Kemudian Nabi berikan kaidah faidah kabbara fakabbiru, kalau mereka takbir, takbir juga kalian. Wa idza sajada fasjudu, kalau mereka wa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku, kamu juga ruku. Bahkan jamaah sekalian, sebagian ulama menganggap salatnya batal kalau ada imam sujud sahwi dia tidak ikut. Jadi imamnya sujud sahwi, kemudian dia tidak ikut, sengaja dia sudah tahu hukumnya, maka salatnya batal. Kenapa? Itu tadi dalilnya, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Kalau kalian tidak ikut imam, berarti sudah tidak jamaah namanya. Bahkan di madhab Hambali, imam ruku, kemudian kita masih berdiri, kemudian imam bangkit dan kita belum beruku, batal 1 rakaat, harus diganti sebentar. Itu sebagian pendapat ulama. Kenapa? Karena orang yang keluar dari jamaah bukan lagi sholat berjamaah. Makanya orang yang sholat di rumah kemudian dia jadikan imam di masjid, itu tidak sah karena bukan jamaah namanya. Jadi itu jamaah sekalian, Al-Fatihah itu dibaca setelah amin. Kemudian kalau dia tidak sempat membacanya, menyelesaikannya, maka tidak mengapa, dia terhitung mendapatkan 1 rakaat. Dan wajib mengikuti imam, segera ruku. Siapa yang tidak mengikuti imamnya dengan sengaja, padahal dia sudah tahu hukumnya,
maka dikhawatirkan batal sholatnya. Kecuali kalau dia tidak tahu. Itu kata Syekh Sa'ad Al-Khutlan hafizahullah taala. Kalau dia tidak tahu, dia jahil, belum sampai ilmu padanya, kemudian dia selisih imamnya, maka tidak batal sholatnya. Kenapa ya mas sekalian? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali sebatas kemampuannya. Namanya tidak ditahu. Kalau tidak ditahu, tidak mungkin batal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mungkin menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya seseorang tidak mungkin akan Allah salahkan kecuali sudah sampai kepadanya hujjah dan ilmu. Baik, mungkin saja yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.